Harga emas spot naik 0,3% menjadi $3.964 setelah sempat melonjak hingga 2% di awal sesi perdagangan. Pemirsa, harga emas memangkas sebagian kenaikan pada Rabu setelah pasar mencerna pernyataan Chairman Federal Reserve Jerome Powell terkait dengan arah kebijakan moneter berikutnya. Meski The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin sesuai ekspektasi pasar. Harga emas spot naik 0,3% menjadi $3.964 setelah sempat melonjak hingga 2% di awal sesi perdagangan. Adapun The Fed menurunkan suku bunga acuan ke kisaran 3,75% hingga 4% menandai pemangkasan kedua tahun ini. Dalam konferensi pers usai rapat kebijakan, Powell menyampaikan nada hati-hati terhadap langkah kebijakan berikutnya, di mana pemangkasan lebih lanjut pada pertemuan Desember bukanlah sesuatu yang pasti. Pernyataan tersebut segera memicu reaksi pasar emas dan dengan sinyal bahwa pemangkasan suku bunga Desember belum pasti, proyeksi kenaikan emas pun menjadi terbatas. Pas indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik rebound signifikan nyaris 1% di perdagangan hari Rabu. IHSG menguat ditopang oleh kenaikan signifikan saham BBCA dan penguatan saham emiten emas di tengah rilis kinerja kuartal 3 2025. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan 0,91% ke level 8.166,22 di akhir perdagangan Rabu. Secara intraday, IHSG berbalik menguat setelah bergerak fluktuatif dengan sempat lemah dalam ke level 8.042,139 di sesi pertama. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor barang baku melesat 3,44%, sektor keuangan naik 1,56% dan sektor barang konsumen siklikal yang menguat 1,54%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor perindustrian turun 0,95%, sektor properti dan real estate melemah 0,74% dan sektor teknologi koreksi 0,66%. Di tengah pembalikan arah, IHSG nyaris menguat 1% ditopang saham perbankan Big Caps dan saham emiten emas. Dikutip dari Bloomberg, saham BBCA menjadi pendorong utama IHSG ditutup menguat 3,93% di level Rp8.600 per saham dengan kontribusi 30,5 indeks poin ke IHSG. Saham BMRI ditutup menguat 3,10% di level Rp4.650 per saham dan topang IHSG di 11,06 indeks poin. Dari emiten emas, saham BRMS ditutup melesat 8,77% di level Rp930 per saham dan berkontribusi 9,14 ke IHSG. Dari saham grup Prajogo Pangestu, saham BRPT ditutup menguat 4,09% ke level Rp3.560 per saham dan menyumbang 8,35 indeks poin. Saham MDK ditutup melesat 13,36% di level Rp2.460 per saham dan topang IHSG di 7,88 indeks poin. Dan saham BBRI ditutup menguat 1,04% di level Rp3.890 per saham dan berkontribusi 6,54 indeks poin. Melansir riset Pintakro Sekuritas, sentimen positif berasal dari ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Adanya rencana insentif dari Bank Indonesia berupa penurunan giro wajib minimum atau GWM bagi bank yang menurunkan suku bunga kredit lebih cepat mulai 1 Desember 2025. Lalu ekspektasi akan mulai pulihnya ekonomi domestik di kuartal 4 2025 serta indikasi rebound harga komoditas emas. Berbagai sumber untuk ID Action. Pemirsa, The Federal Reserve memutuskan untuk kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada rapat Dewan Gubernur periode Oktober 2025. Chairman The Fed, Jerome Powell, menegaskan langkah pemangkasan sejalan dengan tujuan Bank Sentral untuk menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja dan inflasi. Usai menggelar rapat Dewan Gubernur periode Oktober 2025, Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve memutuskan untuk kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke level 3,75 hingga 4%. Jalan dengan tujuan The Fed untuk menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja dan inflasi. Pemangkasan ini merupakan yang kedua kali di sepanjang tahun 2025. Meski demikian, The Fed tak memberikan sinyal apakah akan kembali menurunkan suku bunga di bulan-bulan berikutnya. In support of our goals and in light of the balance of risks to employment and inflation, today the Federal Open Market Committee
decided to lower our policy interest rate by a 1/4 percentage point. We also decided to conclude the reduction of our aggregate securities holdings as of December 1. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Sebagai catatan, suku bunga The Fed pada akhir tahun 2025 berada di level 4,25 hingga 4,50%. Usai The Fed menahan suku bunga hingga Agustus lalu sebelum memangkasnya pada September 2025 sebesar 25 basis point ke level 4 hingga 4,25%. Dan pemangkasan berlanjut pada Oktober dengan besaran 25 basis point sehingga Fed Fund Rate saat ini berada di kisaran 3,75 hingga 4%. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya dari bursa global, pemirsa, bursa Wall Street cenderung ditutup melemah dan hampir stagnan pada perdagangan Rabu setelah The Federal Reserve memangkas suku bunga pada FOMC Oktober, meski Chairman The Fed Jerome Powell mengatakan pemangkasan suku bunga pada bulan Desember masih jauh dari pasti. Indeks Nasdaq kembali mencatat rekor penutupan tertinggi didorong oleh Nvidia setelah Nvidia tercatat sebagai perusahaan pertama yang mencapai nilai pasar 5 triliun dolar. Ya, pada penutupan perdagangan Rabu, pemirsa, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,16% ke level 47.632. Kemudian indeks S&P 500 turun tipis 0,0044% menjadi 6.890, sedangkan indeks Nasdaq Composite naik 0,55% ke level 23.958. Sementara itu dari Eropa, pemirsa, bursa ekuitas Eropa bergerak mendatar ketika investor menantikan keputusan suku bunga The Fed, serta mencermati laporan keuangan sejumlah korporasi besar di kawasan tersebut. Indeks acuan Eropa Stoxx 600 ditutup turun tipis 0,06% menjadi 575,4. Bursa regional juga berakhir variatif dengan indeks FTSE 100 melonjak 0,61% ke level 9.756. Sedangkan indeks DAX Jerman melemah 0,64% ke posisi 24.124. Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana proyeksi perdagangan di pasar modal hari ini ataupun IHSG, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia TBK. Selamat pagi Mas Reza, apa kabar? Ya, halo, selamat pagi Mbak, selamat pagi Marketplace. Baik, terima kasih Mas Reza sudah bergabung di Marketplace, semoga kabarnya selalu baik dan juga sehat. Mas Reza, review Anda terkait kenaikan IHSG di 0,91% ya ke level 8.166 kemarin. Apakah kemudian ini dominasinya adalah proyeksi positif terkait dengan pemangkasan suku bunga The Fed yang akhirnya terrealisasi, dan katalis-katalis positif apa yang kemudian bisa cukup meyakinkan pasar nih Pak di sekitar perdagangan minggu ini? Iya, baik, terima kasih Mbak. Ya, kalau kita lihat memang pelaku pasar tampaknya kan di hari-hari sebelumnya itu kan masih menantikan kabar The Fed ya gitu kan, maka akan kembali menurunkan tingkat suku bunganya atau seperti apa proyeksi ke depan, dan juga seperti apa tanggapan Fed terhadap ekonomi Amerika Serikat ya. Nah, tapi dengan adanya kepastian dari malam kan tampaknya pelaku pasar juga mulai menimbang gitu, apakah memang nantinya The Fed itu masih akan bersikap hawkish atau dovish itu. Memang kalau kita lihat semalam pergerakan di bursa saham Amerika dan obligasi di sana memang cenderung turun gitu setelah tingkat suku bunga diturunkan. Nah, harusnya kan idealnya kan ketika tingkat suku bunga turun market naik kan gitu. Nah, tapi ketika suku bunga diturunkan market turun karena memang ada pernyataan dari Powell yang tadi juga sudah ditayangkan, mana kemungkinan akan terjadinya suku bunga itu ya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Artinya ini yang memicu ketidakpastian lagi. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan IHSG itu kan memang kemarin sempat mengalami penurunan ya gitu kan. Penurunan itu kan sebenarnya lebih kepada sikap negatif dari pelaku pasar dalam mencermati perhitungan free float yang akan dilakukan oleh MSCI seperti itu. Nah,
walaupun kita juga belum tahu hasil akhirnya seperti apa, terus kemudian penyesuaian apa yang akan dilakukan di depan, tapi karena persepsi dari pelaku pasar sudah cenderung negatif gitu kan, di mana beberapa saham itu kemungkinan akan terdepak dari indeks MSCI, sehingga ya pelaku pasar sudah mengambil aksi duluan gitu Mbak. Itu yang mungkin membuat indeks kita berpenurunan. Tapi kemarin pelaku pasar tampaknya memanfaatkan momentum penurunan untuk kembali masuk, sehingga kalau kita lihat kan kemarin IHSG bisa bertahan di atas level 8.100 ya. Itu kurang lebih seperti itu.